Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita bersekutu dalam Gema Rohani kita. Saya yakin dan percaya sekalipun kita tidak dapat bersekutu secara langsung, tetapi kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kita, hadirat Tuhan menyertai kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau naikkan setiap ucapan syukur, sebab Dia Tuhan yang layak disembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu.
setia kepadamu. Biar setiap pujian penyembahan yang kami bawakan Tuhan, itu benar-benar naik dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicara lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan isi hatimu, rahasiamu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat malam. Dalam Gemar Rohani kita akan belajar kembali mengenai topik tentang beribadah. Yang lalu saya sudah share kepada jemaat Tuhan mengenai Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di situ berbicara tentang totalitas ibadah, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan itu adalah ibadah yang sejati. Dan saya juga sudah share dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Di situ bicara tentang ibadah yang benar, yaitu penyembah-penyembah yang benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan malam hari ini masih dengan topik yang sama, yaitu tentang ibadah. Saya bawakan yang saya ambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B dan ayat yang ke-8. Saya kasih tema mengenai ibadah yang berguna. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian terakhir, bagian B dan ayat yang ke-8 saya bacakan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya kasih tema mengenai ibadah yang berguna. Mungkin sebagian dari kita mengikuti ibadah itu hanya sebagai sebuah kebiasaan atau rutinitas saja. Kita datang ke gereja, kita duduk, dengar firman Tuhan, dan kemudian kita kembali ke rumah kita masing-masing. Apakah ibadah yang seperti itu, yang bersifat rutinitas saja, adalah ibadah yang memberkati kita, mengandung janji bagi kita, atau justru ibadah yang menjenuhkan kita? Karena dalam pekerjaan-pekerjaan sekuler pun, jika kita lakukan dengan rutinitas, maka itu adalah hal yang membosankan. Kita datang, isi absen, kemudian kita pulang, hanya seperti itu setiap hari, bersifat rutin saja, maka mungkin kita akan jenuh, kita akan bosan, dan kemudian kita akan keluar dari pekerjaan itu. Sama halnya dengan ibadah. Jika ibadah itu hanya bersifat rutin saja, saya percaya ibadah itu akan menjenuhkan bagi kita. Bahkan mungkin kita akan bermalas-malasan ketika kita datang beribadah, dan kita mungkin beranggapan seperti orang lain bahwa belum tentu orang yang beribadah itu adalah orang yang selamat. Bukan demikian halnya seperti itu. Tetapi justru berbicara tentang ibadah itu bukan bersifat rutin. Ibadah itu bukan soal kerutinan kita, tetapi ibadah itu soal kerinduan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga ibadah itu mendatangkan guna, mendatangkan manfaat bagi kita. Ibadah yang berguna yang pertama yang saya akan bagikan adalah tentang disiplin. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 bagian terakhir, bagian B dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ini merupakan sebuah perintah positif yang diperintahkan bagi kita, bahwa untuk melatih diri beribadah itu adalah hal yang positif bagi kita. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua saya akan bacakan. Dikatakan di situ, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua, di situ ada kata tentang kesalehan. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 ada kata tentang ibadah. Sebab itu dikatakan agunglah rahasia ibadah kita. Dalam terjemahan Yunani, bahwa kata kesalehan dan kata ibadah di sini mengandung pengertian yang sama. Jadi ada hubungan antara kesalehan dengan ibadah. Jadi sebenarnya orang yang saleh itu adalah orang yang beribadah. Jadi kita menangkis anggapan-anggapan dari orang lain
mengenai bahwa belum tentu orang yang beribadah itu adalah orang yang selamat. Justru di dalam teks ini ditekankan bahwa orang yang saleh itu adalah orang yang beribadah. Tentunya menyangkut tentang keselamatan hidupnya. Jadi kalau kita melihat, dikatakan di sini, latihlah dirimu beribadah. Latihlah diri kita supaya tetap menjadi saleh. Kalau kita melihat kata latihlah dirimu di sini, ini berkaitan dengan sebuah bidang olahraga. Bagaimana seorang atlet itu harus mempersiapkan fisiknya, tubuh mereka untuk menghadapi pertandingan olahraga dengan cara apa? Melatih diri mereka secara terus-menerus, secara berkesinambungan mereka harus melatih diri mereka. Bagaimana tentang ibadah kita? Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu bukan sama sekali kita tidak lakukan sehingga kita membetulkan anggapan yang tadi. Belum tentu orang yang beribadah itu adalah orang yang selamat. Justru di dalam teks ini dikatakan latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu bukan hal yang tidak dilakukan atau hanya dilakukan sekali-sekali saja. Tidak, ibadah itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ibadah itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Secara terus-menerus harus kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu sebenarnya bukan soal tentang kegiatan beribadahnya saja. Karena ada yang menjadwalkan ibadah-ibadah itu sepanjang minggu itu sangat padat, sangat ketat dengan ibadah-ibadahnya, jadwal-jadwal ibadahnya. Kalau bicara tentang soal ibadah yang padat, jadwal ibadah yang ketat, orang yang bekerja di dunia sekuler pun itu lebih ketat, lebih padat dari kita. Karena mereka dapat bekerja setiap hari, mereka bekerja dari pagi sampai sore hari, waktu mereka lebih banyak dari kita. Bagaimana dengan ibadah kita yang hanya membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam, waktunya singkat. Tetapi saya percaya sekalipun waktu itu singkat, ketika kita beribadah kepada Tuhan, tetapi bukan didasarkan pada kerutinan kita, tetapi didasarkan pada kerinduan kita dekat dengan Tuhan, maka ibadah itu akan mengandung janji bagi kita. Ibadah itu bukan soal kerutinan kita. Ibadah itu adalah soal kerinduan kita dekat dengan Tuhan. Ibadah itu bukan soal tentang kebiasaan kita, tetapi ibadah itu adalah kebutuhan kita. Bagaimana kita selalu butuh Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Latihlah dirimu beribadah. Dikatakan di sini kata latihlah tafsirkan di sini dalam kata Yunani adalah gymnaze, atau kata kerja perintah aktif yang berhubungan dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh seorang atlet. Jadi saya katakan tadi, atlet itu harus melatih dirinya secara terus-menerus karena ini adalah sebuah kata kerja yang aktif, tindakan yang aktif, tindakan yang disiplin dari seorang atlet untuk menghadapi sebuah pertandingan. Jadi ketika kita beribadah secara terus-menerus, kita sedang mengaktifkan kerohanian kita. Kita sedang mendisiplinkan kerohanian kita supaya rohani kita semakin kita aktifkan, semakin kita disiplinkan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dari kata gymnaze ini atau kata latihlah dirimu ini melahirkan kata gimnastik. Dari kata gymnaze melahirkan kata gimnastik yang kita kenal dengan istilah sekarang latihan fisik atau tempat fitness. Jadi di tempat fitness itu kita nge-gym, kita latih tubuh kita disiplinkan pola makan kita disiplinkan waktu-waktu istirahat kita disiplinkan latihan-latihan kita supaya membentuk tubuh kita, membentuk otot kita supaya lebih baik dan dilihat oleh orang-orang. Bagaimana tentang ibadah kita ketika kita beribadah kepada Tuhan secara disiplin, ibadah secara terus-menerus, mengaktifkan kerohanian kita, maka kita sedang membentuk kerohanian kita itu seturut dengan kehendak Allah. Kita sedang mendisiplinkan kerohanian kita supaya terlihat baik di pemandangan Tuhan. Sama seperti anak-anak sekolah harus didisiplinkan karena adalah sebuah nilai. Ketika dia disiplin dalam sekolahnya, maka nilainya pasti itu baik.
mungkin akan mendapatkan prestasi yang baik. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita mendisiplinkan kerohanian kita, ketika kita membentuk kerohanian kita dengan ibadah kita yang kita lakukan secara terus-menerus, maka kita mendapat nilai yang baik di hadapan Tuhan, prestasi yang baik, promosi yang baik. Sebab jika Tuhan yang mengangkat, maka tidak ada satupun yang dapat merendahkan kita. Sebab itu ibadah yang berguna adalah menyangkut tentang disiplin. Kita lihat ibadah yang berguna yang kedua. Ibadah yang berguna adalah di hati kita. Kalau kita melihat dikatakan di ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Saya katakan tadi kata gymnasia atau latihan dirimu di situ yang berkaitan dengan atletik di situ, berkaitan dengan olahragawan di situ yang harus berlatih secara terus-menerus. Jika dibandingkan dengan ibadah itu, maka latihan badani itu terbatas gunanya. Karena dikatakan di situ latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Jadi kalau kita melihat di sini, sebenarnya kata latihan badani terbatas gunanya ini bukan hanya kita kontekskan pada latihan fisik saja tadi, atau latihan secara terus-menerus yang berkaitan dengan bidang olahraga, tetapi latihan badani yang terbatas gunanya itu kita kaitkan juga dengan ayat 3 1 Timotius 4 ayat yang ketiga. Dikatakan mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi latihan badani ini juga dikaitkan dengan teks ini. Bukan hanya teks tadi tentang latihan fisik, olahraga yang harus dilatih, harus didisiplinkan secara terus-menerus, tetapi latihan badani juga dikaitkan dengan 1 Timotius 4 ayat yang ketiga, di mana di situ ada ajaran sesat yang mengajarkan supaya mereka dilarang untuk kawin, dilarang untuk makanan-makanan tertentu. Justru latihan-latihan badani seperti ini, latihan-latihan tubuh terhadap hal-hal tentang makanan-makanan tertentu dan tentang perkawinan, memang ini menjauhkan diri dari dosa seperti yang diajarkan oleh ajaran-ajaran tersebut. Tetapi Rasul Paulus berkata, latihan-latihan seperti itu, latihan tentang melarang orang kawin, latihan tentang melarang orang makan makanan tertentu yang berkaitan dengan tubuh dan badan kita, itu dikatakan terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya, sekalipun itu menjauhkan diri dari dosa menurut ajaran-ajaran ini. Tetapi Paulus berkata, latihan-latihan badani semacam itu terbatas gunanya. Ada orang-orang yang menggantungkan kerohanian mereka pada makanan dan minuman. Artinya mereka tidak boleh makan ini, mereka tidak boleh minum itu, karena semakin mereka berpantang terhadap makanan-makanan tersebut, semakin rohani mereka itu dekat dengan Tuhan. Tetapi di dalam konteks lain dikatakan bahwa apa yang kita makan justru itu akan keluar di jamban. Bagaimana dengan hati kita? Jika hati itu ada kebencian, hati itu ada kedengkian, kita keluarkan dari mana, saudara? Kalau makanan itu dapat dikeluarkan di jamban, tetapi hati yang dengki, hati yang benci, apakah itu dikeluarkan dari perkataan kita? Apakah itu dikeluarkan dari tindakan kita? Karena firman Tuhan berkata bahwa yang menajiskan, yang mengharamkan, justru bukan dari mulut yang masuk ke dalam, justru dari dalam hatilah yang keluar. Itulah yang menajiskan seseorang. Jadi ibadah itu harus bersumber dari hati kita, bukan hanya soal latihan badani yang terbatas gunanya, tetapi ibadah itu soal bagaimana hati kita yang selalu memancarkan kemuliaan tentang Tuhan, yang selalu memancarkan kehidupan melalui perkataan dan tindakan yang mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu kata beribadah di sini tidak dikaitkan pada sebuah liturgi kebaktian, atau yang saya katakan di khotbah yang kemarin tentang proskuneo. Ada kebaktian kemudian kita menghormati Tuhan, itu dalam konteks yang lain. Tetapi kata beribadah di sini yang menyangkut tentang latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, justru
disangkut pautkan dengan kesalehan. Yang saya katakan tadi bahwa kesalehan dengan ibadah itu mempunyai makna yang sama, kata yang sama. Artinya orang yang saleh itu adalah orang yang beribadah. Dari mana kesalehan itu? Dari mana ibadah itu? Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 bagian B dikatakan di situ, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan di dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucian. Jadi ibadah yang saleh, ibadah yang berguna, itu adalah ibadah yang menjadi teladan dari perkataan dan tindakan kita. Apakah perkataan dan tindakan kita sudah mencerminkan ibadah kita yang berguna di hadapan Tuhan? Jangan sampai lain di perkataan, lain di bibir, tetapi lain di hati kita. Jangan sampai kita hanya melakukan ibadah itu, kekristenan itu hanya sebagai sebuah peran saja, lakon saja. Oh, dia menjadi orang Kristen, hanya peran dia sebagai orang Kristen. Sama seperti di acara-acara tertentu, di film-film, bahwa ada peran-peran tentang yang jahat, ada peran tentang yang baik. Tetapi justru pada kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya, peran mereka justru berbanding terbalik di film itu dengan kehidupan mereka secara nyata. Artinya ada sebuah rekayasa. Saya percaya kekristenan kita, ibadah kita bukan ibadah yang rekayasa. Ibadah kita bukan ibadah yang rekayasa. Ibadah itu harus bersumber dari hati kita, harus mencerminkan perkataan dan tindakan yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang pertama kita belajar tentang ibadah yang disiplin, ibadah yang bersumber di hati kita. Yang ketiga kita akan belajar tentang ibadah yang dimanfaatkan. Apakah manfaat ibadah itu? Dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada manfaat di ibadah di sini, berguna di dalam segala hal. Dikontraskan dengan latihan badani tadi yang hanya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Bahkan di sini mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Berguna dalam segala hal, kemudian mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi manfaat ibadah itu memberikan keuntungan yang besar bagi kita. Kenapa? Karena manfaat ibadah itu bukan hanya bicara tentang kegunaannya pada masa sekarang, hidup kita masa sekarang, tetapi berbicara tentang hidup kita pada masa akan datang. Jadi akibat daripada hidup yang beribadah adalah berkat-berkat yang besar, adalah sebuah hal-hal yang besar yang justru yang tidak dapat kita jangkau. Sampai pada hidup yang akan datang, dampak ibadah itu akan sampai di situ. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 kita lihat. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera di dalam hati kita. Ibadah itu bukan tentang latihan badan yang terbatas gunanya, bukan tentang makanan dan minuman yang terbatas gunanya, tetapi ibadah itu soal damai sejahtera di dalam hati kita. Apakah ibadah itu sudah mencerminkan kerajaan Allah di dalam hati kita? Apakah ibadah itu sudah mencerminkan damai sejahtera di dalam hati kita? Saya teringat khotbah daripada Dedi kemarin di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Coba kita lihat Yesaya 48 ayat yang ke-18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ketika ibadah itu ada damai sejahtera yang berbicara tentang kerajaan Allah itu sendiri, maka dikatakan seperti sungai yang tidak pernah kering, bahkan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, berguna di dalam segala hal,
bahkan menyangkut tentang janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu adalah ibadah yang menyangkut tentang damai sejahtera di dalam hati kita. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Istri saya berkhotbah dalam sebuah ibadah sekolah minggu, memberikan sebuah ilustrasi tentang hati. Hati yang berbentuk love di situ. Jadi anak-anak ini berganti-gantian memasang buah roh. Jadi dalam bentuk love ini anak-anak memasang kasih, sukacita, damai sejahtera pada love ini, pada bentuk hati ini. Kemudian anak-anak yang lain juga berganti-gantian memasang perbuatan daging. Di situ ada kebencian, ada kedengkian, ada kemarahan dan lain-lain, dipasang pada bentuk love ini. Tetapi kemudian diilustrasikan bahwa bentuk hati ini yang dipasang, yang ditaruh kasih, sukacita dan damai sejahtera itu, maka hati ini murni, hati ini utuh, tidak hancur. Tetapi ketika hati itu terpasang dengan kedengkian, kebencian dan kemarahan, maka hati itu hancur. Hati itu dirobek, dihancurkan sampai berkeping-keping. Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Ibadah kita harus berdasarkan, harus bersumber dari hati kita yang memiliki damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan tentang kebencian, bukan tentang kedengkian di dalam hati kita. Karena firman Tuhan minggu kemarin berkata bahwa perbuatan daging itu di dalam konteks Rasul Paulus itu diputar sampai ke titik nol. Perbuatan daging itu diputar sampai ke titik nol. Artinya apa di sini? Jangan kasih celah yang tidak baik di hati kita. Jangan kasih celah yang hancur di hati kita. Jangan kasih celah yang menghancurkan hidup kita. Tetapi kasih peluang yang besar, buka hati kita terhadap kasih, terhadap sukacita, terhadap damai sejahtera, kerajaan Allah supaya memerintah di dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga ibadah kita adalah ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Puji Tuhan, demikian berakhirnya Gema Rohani kita pada malam hari ini. Kita akan tutup Gema Rohani kita. Puji Tuhan. Lebih dari segalanya, Amin. ku ingin Engkau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih
yang setia kepadamu Tuhan, supaya setiap ibadah yang kami lakukan adalah ibadah yang berguna, yang mengembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami dapat mendisiplinkan diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami dapat memahami bahwa ibadah itu bersumber dari hati kami dan terus memanfaatkan ibadah itu sebagai ibadah yang berguna, yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang sudah didengarkan, firman Tuhan itu akan dilakukan sebagai bentuk komitmen kami kepada Tuhan, bahwa kami mau menjadi hamba yang setia, yang taat, yang berkenan kepada Tuhan sampai Engkau datang pada kali kedua. Sudah berdoa dan bersyukur mengakhiri kemah rohani kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.